Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa bersama. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang cara mengubah jenis font dan mengatur paragraf dari lanjutan dari pelajaran yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita akan belajar tentang apa itu keyboard dan fungsi-fungsinya. Ada yang tahu keyboard itu biasanya digunakan untuk apa? Mengetik. Nah, pada keyboard yang saya tunjuk ini, dia biasanya digunakan untuk apa? Caps lock. Biasanya digunakan untuk apa? Ya, menjadikan semua hurufnya menjadi besar. Kalau saya tekan shift sama S, jadinya gimana nanti? Besar. Terus kalau yang space yang besar ini panjang, digunakan untuk apa? Kalau enter ini enter ya, karena setiap keyboard itu dia punya layout yang beda-beda. Ini namanya enter, biasanya digunakan untuk apa? Selanjutnya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan materi tentang fungsi menu pada BIU dan fungsi menu font, size, warna, sama paragraf di Microsoft Word. Sekarang boleh dibuka Microsoft Word-nya. Boleh dibuka. Silakan dibuka Microsoft Word-nya. Sudah dibuka semua? Sampean fokus ke menu yang atas. Sampean cari menu BI sama U yang underline bawah. Udah ketemu? Di pojok mana? Kanan apa kiri? Kiri. Benar sekali. Sudah ketemu? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsinya menu font, size, sama warna dulu. Jadi materi yang pertama dulu, oke? Menu font itu digunakan untuk apa? Fungsinya untuk mengubah bentuk atau gaya pada tulisan. Tujuannya untuk apa sih, Bu? Untuk agar tulisannya terlihat lebih menarik sesuai dengan isi dokumen. Nah, ada biasanya di atas ini, di atas. Di sini biasanya sama ini tulisannya Calibri, bukan Times New Roman, oke? Nah, di Times New Roman ini digunakan untuk mengubah. Nanti caranya gimana? Di blok dulu, setelah itu dipilih mau pakai yang mana. Oke? Paham? Terus selanjutnya, size. Sampai cari menunya di sana, di laptopnya masing-masing. Ada ukuran 12. Sudah ketemu di pojok kanan atas, sampingnya biasanya. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk mengatur huruf besarnya huruf. Nilai ukurannya biasanya ada 8, 10, 11, 12 sampai 100. Tapi tergantung laptopnya juga ya. Kalau laptop kalian itu RAM-nya kecil, jangan besar-besar hurufnya. Biasanya nanti laptopnya akan
mati atau komputernya mati karena tidak kuat. Kayak HP sampean, RAM-nya 2, sampean kasih aplikasi yang 4 GB. Nah, itu tidak bisa. Biasanya laptopnya akan HP-nya sampean itu mati. Pernah? Jadi kalau sampean download aplikasi di App Store atau di Google Store, jangan lupa dicek dulu memorinya di HP sampean tinggal berapa. Oke? Terus caranya gimana tadi? Sama juga di blok dulu. Bukannya yang menu-menu ini semuanya kalau mau mengedit itu harus di blok. Nah, ini juga ada warna. Gunanya apa sih? Mengubah warna tulisan, cek menarik. Setelah mengedit ukuran, mengedit bentuk tulisan, kita bisa juga mengubah warna. Bisa warna hijau, biru, pink, terserah sampean. Terus yang menu yang kedua, sampean cari di pojok kanan juga ada B, I, sama U. Kalau kalau B dulu ya. Kalau B itu digunakan untuk apa sih? Bold. Dia digunakan untuk nah, pintar sekali. Kamu di rumah pasti belajar. Contohnya ini, kata belajar. Salah. Menu B itu digunakan untuk menebali huruf. Caranya juga sama, yaitu di blok, habis itu ditekan B atau di CTRL B. Nah, sekarang menu yang kedua, I, itu namanya italic atau digunakan untuk memiringkan huruf. Contoh ini, ada kata belajar menjadi miring, belajar, dari katanya yang jejak jadi miring. Terus cara cepatnya juga bisa pakai CTRL I, itu dia bukan L, I, CTRL I. Terus yang ketiga ada namanya U atau underline. Digunakan untuk apa? Berfungsi memberikan garis pada tulisan. Contohnya kayak komputer, dia menjadi komputer di garis bawah atau di CTRL U. Nah, sebelum melanjutkan materi yang menu paragraf, sampean silakan tulis nama kalian. Gini aja wes, lebih mudah mempersingkat waktu. Untuk itu sampean tulis tulisan nama lengkap. Enggak, tulisan nama lengkap gitu. Bukan tulisan nama kalian, tulisan nama lengkap. Silakan ditulis nama lengkap di model B sama miring. Bisa? Nama lengkap di huruf, ya benar-benar nama lengkap. Pun dikasih warna terserah sampean. Ya benar, di blok dulu bisa nggak kamu? Nah, silakan dipraktekkan menjadi tebal dan miring pakai menu BI sama U. Kita lanjut ke materi selanjutnya, karena udah bisa kan semuanya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang menu paragraf. Menu paragraf digunakan untuk mengatur tampilan dan posisi teks paragraf agar dokumen terlihat lebih menarik, rapi, dan mudah dibaca. Sampai cari menu yang ini di sebelahnya menu font. Sudah ketemu? Di sampingnya. Dicari lambangnya ini. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Menu yang pertama ada namanya align left atau rata kiri. Nah, ini digunakan untuk apa?
untuk di sebelah kiri. Biasanya digunakan untuk tulisan, laporan atau surat-surat resmi. Terus yang kedua ada namanya center, itu tengah, lambangnya sih kayak gini. Lambangnya yang seperti di gambar ini, ya. Digunakan untuk apa? Membuat tulisan berada di tengah halaman. Biasanya digunakan judul atau subjudul. Terus ada nama juga align right. Itu bukan, membuat rata di sebelah kanan. Terus sering juga digunakan untuk menulis tanggalan atau tanda tangan. Nah, ini diwasan lambangi, oke? Selanjutnya ada justify. Nah, itu rata kanan kiri. Biasanya sampean kalau digunakan untuk menulis laporan, artikel, dan lain-lain. Pokoknya yang resmi-resmi biasanya pakai yang justify. Giling-giling ya, kanan kiri. Nah, selanjutnya ada ini contohnya, penerapannya. Dilihat ada perbedaan. Kayak ini minggir ke kiri, yang ini ke tengah, yang ini ke kanan, yang ini ke kanan kiri. Oke. Sekarang kita langsung ke praktiknya membuat sebuah tulisan. Nah, dengan petunjuknya dibaca ya. Ketik ini, lingkungan sekitarku, judulnya. Ubah jenis font menjadi Calibri atau Times New Roman. Oke, masih ingat pelajaran tadi? Cara mengubah huruf? Masih ingat? Terus, nanti ukurannya menjadi ukuran 14 menggunakan rata kanan kiri. Terus, simpan dokumen dengan latihan font paragraf. Paham? Nah, untuk teksnya seperti ini. Bu, nanti aku mau yang nomor 1 warnanya merah, boleh. Mau warna hijau, boleh. Mau yang warna terserah sampean wis. Sekreatifnya sampean. Tapi kalau font pilihannya cuma 2, Calibri, kalau nggak gitu Times New Roman. Ukurannya 12. Kalau warna terserah sampean semua. Oke? Oh ya, maaf. Ukurannya 14. Silakan ditulis, diketik. Komputer kalian masih silakan dikerjakan sesuai yang ada di depan, silakan ditulis dan langsung dipraktekkan sesuai pelajaran yang hari ini kita jelaskan. Nah, biasanya ini digunakan untuk pembuatan artikel, laporan, dan surat-surat resmi sebagainya. Jadi nanti kalau sampai udah SMP disuruh bikin laporan praktikum, nanti bisa kalian menggunakan menu-menu yang belajar hari ini. Karena ini adalah menu yang dasar. Oke, benar sekali. Benar, diketik dulu aja. Kalau nanti ada kendala bisa di akhir. Kalau ngedit itu ditaruh di akhir, jangan ditaruh di depan. Kalau sampean ngeditnya di depan nanti kelamaan. Kalau udah selesai, silakan duduk di bangkunya masing-masing dan save ke foldernya kalian masing-masing. Kemarin kan sudah pelajaran tentang cara menyimpan. Silakan disimpan dan dimasukkan ke foldernya masing-masing. Jika yang belum, selesaikan. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Masih ingat tadi pelajaran tentang apa? Cara mengubah font, ukuran, warna, dan paragraf. Di mana? Di Microsoft Word. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari lagi
Kalau punya laptop, langsung dipraktekkan di laptopnya masing-masing, biar tidak hilang. Karena kan sampean seringnya pakai HP, bukan pakai komputer ataupun laptop. Kalau di HP bisa menggunakan aplikasi namanya WBS atau namanya itu punyanya Google itu juga ada. Nanti silakan dicari di Google-nya masing-masing. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat bagi dirinya sampai sendiri dan orang lain di suatu saat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.